Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan memulai materi baru yaitu tentang dermawan dan pikir. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapat kemudahan, kefahaman, serta diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin anak-anak mengamati beberapa gambar. Kira-kira apa ya hubungan gambar di bawah ini dengan materi yang akan kita pelajari? Nah, kira-kira anak-anak sudah bisa menyimpulkan? Bunyi surat Al-Lail beserta hikmah. Dalam materi ini surat Al-Lail yang kita pelajari yaitu ayat 1 sampai ayat 11. Tapi Ibu bagi menjadi dua, yaitu surat Al-Lail ayat 1 dan 7, kemudian bagian 2 ayat 8 sampai 11. Kita baca terlebih dahulu beserta artinya supaya anak-anak tahu arti dari lafal-lafal ayat pada surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 11 supaya anak-anak bisa mengerti makna, isi kandungan, nilai yang terkandung dalam surat Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wan-nahari idza tajalla. Demi siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sya'yakum lasyatta. Sungguh usahamu memang beraneka macam. Wa amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, yaitu kebahagiaan. Nah, berikut adalah bunyi dan arti dari surat Al-Lail ayat 1 dan 7. Dalam surat Al-Lail ayat 1 dan 7 di situ ada sumpah Nabi, janji Allah terhadap orang yang dermawan. Apa janji Allah? Bahwasanya Allah telah bersumpah demi malam dan siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, bahwasanya Allah akan menjanjikan balasan yang terbaik bagi orang yang dermawan, yaitu berupa balasan pahala, balasan surga kelak di akhirat, balasan kemudahan dan kebaikan dalam hidupnya. Surat Al-Lail yang menjelaskan tentang sikap dermawan. Sikap dermawan salah satu akhlak mahmudah, maka di situ balasan adalah berupa pahala. Orang yang mendapatkan pahala maka dia akan masuk surga. Sikap dermawan akan memberikan kita kemudahan dan kebaikan. Artinya orang yang bersedekah itu secara zahir hartanya akan berkurang, tetapi tidak, karena orang dermawan itu sama Allah dijanjikan keberkahan di dalam hartanya, sehingga harta itu tidak akan habis, tapi akan menjadi berlipat. Tidak hanya secara zahir, tapi secara batin kita diberi pahala yang lebih besar
yaitu berupa pahala, dan janji yaitu berupa surga. Kemudian kita lanjutkan ayat 8 dan 11. Wa amman bakhila wastaghna, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Pada ayat 8 sampai 11, ayat 8 di situ menjelaskan bahwasanya sedangkan orang yang kikir itu orang yang tidak mau mentasyarufkan hartanya untuk menolong, membantu, atau menyisihkan hartanya, baik itu untuk orang lain ataupun bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu sama dengan orang yang mendustakan pahala yang terbaik. Apa itu pahala yang terbaik? Wa kadzdzaba bil husna, yaitu mendustakan pahala yang terbaik, yaitu yang berupa sedekah. Karena sedekah itu membawa banyak manfaat dan keberkahan. Itu kebenaran yang sudah Allah tunjukkan kepada kita. Maka orang kikir adalah orang yang mendustakan kebenaran yang sudah ditunjukkan oleh Allah. Fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Orang yang kikir, maka dia akan selalu diberi kesulitan oleh Allah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Nah, harta itu tidak akan memberi kemanfaatan apabila tidak kita tasyarufkan, tidak kita gunakan dengan tepat dan baik. Boleh kita hemat, tetapi hemat pada tempatnya. Orang pelit bukan hemat, tetapi orang yang takut bahwa hartanya jika disedekahkan akan berkah. Nah, ini isi kandungan surat ayat 8 sampai 11. Orang yang kikir adalah orang yang tidak mau memberikan atau berbagi dengan orang lain. Orang yang kikir adalah orang yang mendustakan kebenaran pahala terbaik, yaitu bersedekah. Balasan bagi orang yang kikir adalah kesulitan dalam hidup, hati dan penglihatannya mereka tertutup dari rahmat Allah. 3. Kekikiran seseorang akan mendorong orang tersebut ke perbuatan yang maksiat. 4. Dibenci oleh manusia karena manusia membenci orang kikir. 5. Sifat kikir akan disiksa dalam neraka. 6. Sikap bakhil menghapus keimanan seseorang. Demikian arti dan isi kandungan dari surat Al-Lail. Silahkan anak-anak didiskusikan. Nah, didiskusikan kira-kira apa lagi kandungan yang bisa kalian petik tiap ayat yang ada pada surat Al-Lail yang Ibu jelaskan ini secara global. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.